Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membuat video pembelajaran pada materi semi-solid. Mari simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan semi-solid? Sediaan farmasi semi-solid merupakan produk topikal, yaitu untuk diaplikasikan pada kulit. Jenis-jenis semi-solid yaitu salep, pasta, krim, gel, linimenta, dan okulenta. Yang pertama, salep. Adapun materi yang kita akan bahas yaitu pengertian salep, penggolongan salep, dasar salep, ketentuan umum cara pembuatan salep, cara pembuatan salep ditinjau dari zat berkhasiat utamanya, bahan yang ditambahkan terakhir pada suatu masa salep, dan pembuatan salep dengan cara meleburkan. Yang pertama ada pengertian salep. Salep adalah sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Selanjutnya ada penggolongan salep. Yang pertama, menurut konsistensinya. A. Unguenta adalah salep yang mempunyai konsistensi seperti mentega. B. Krim adalah salep yang banyak mengandung air, mudah diserap kulit. C. Pasta adalah suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat. D. Cerata adalah suatu salep berlemak yang mengandung persentase tinggi lilin. Yang E. Gelones spumae atau gel adalah suatu salep yang lebih halus. Yang kedua, menurut efek terapinya, salep dibagi atas. A. Salep epidermi atau salep penutup digunakan pada permukaan kulit yang berfungsi hanya untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal karena tidak diabsorpsi. B. Salep endodermi di mana bahan obatnya menembus ke dalam tetapi tidak melalui kulit dan terabsorpsi. Yang C. Salep diadermi atau salep serap di mana bahan obatnya menembus ke dalam melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan karena diabsorpsi seluruhnya. Yang ketiga, menurut dasar salepnya, salep dibagi atas. A. Salep hidrofobik, yaitu salep dengan bahan dasar berlemak, misalnya campuran dari lemak-lemak. B. Salep hidrofilik, yaitu salep yang kuat menarik air, biasanya dasar salep tipe O atau W. Selanjutnya, ada dasar salep yang pertama, dasar salep hidrokarbon. Dasar salep ini dikenal dasar salep berlemak, antara lain vaselin putih dan salep putih. Yang kedua, dasar salep serap. Dasar salep ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang A. Dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk emulasi air dalam minyak. Yang B. Terdiri atas emulasi air dalam minyak yang dapat bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep ini adalah emulsi minyak dalam air, antara lain salep hidrofilik atau krim. Yang keempat, dasar salep larut dalam air. Kelompok ini disebut juga dasar salep tak berlemak dan terdiri dari konstituen larut air. Baik, selanjutnya ada kualitas dasar salep yang baik. Yang pertama stabil, kedua lunak, ketiga mudah dipakai, keempat dasar salep yang cocok, dan kelima dapat terdistribusi merata. Selanjutnya ada pasta. Menurut FI.V, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan padat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal. Kelompok pertama dibuat dari gel fase tunggal mengandung air, misalnya pasta natrium karboksimetil selulose. Kelompok lain adalah pasta yang berlemak, misalnya pasta sin oksida, yang merupakan salep yang padat, kaku, tidak meleleh pada suhu tubuh. Selanjutnya ada krimores atau krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Krim terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal asam-asam lemak atau alkohol berantai panjang dalam air. Ada dua tipe krim, yaitu krim tipe minyak air atau M/A dan krim tipe air minyak atau A/M. Selanjutnya ada gel atau jelly. Gel merupakan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar, terpenetrasi oleh suatu cairan.
Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan dalam lubang tubuh. Contohnya Voltaren gel dan juga Bioplacenton. Selanjutnya ada linimenta atau obat gosok. Linimenta adalah sediaan cair atau kental yang mengandung analgetika dan zat yang mempunyai sifat rubifasen, yaitu melemaskan otot atau menghangatkan dan digunakan sebagai obat luar. Linimenta tidak dapat digunakan untuk kulit yang luka atau lecet. Dan yang terakhir ada persyaratan salep mata. Persyaratan salep mata yaitu yang pertama, salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan. Yang kedua, bahan obat yang ditambahkan ke dalam dasar salep berbentuk larutan atau serbuk halus. Yang ketiga, harus bebas dari partikel kasar dan memenuhi syarat kebocoran dan partikel logam pada uji salep mata. Dan yang terakhir, wadah harus steril, baik pada wajah pengisian maupun penutupan dan wadah harus tertutup rapat. Baik, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.